Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semua di pagi yang cerah ini, di hari Jumat yang mulia ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum di channel ini. Bagi antum yang belum subscribe dan belum menekan tombol lonceng, silahkan tekan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya supaya antum semua mendapatkan notifikasi dari video-video Ustadz selanjutnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda para juara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapapun yang mendengar atau menyaksikan video ini, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberi berbagai macam kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kenikmatan berupa kesehatan, yang dengan kesehatan ini kita bisa memberikan amalan ibadah terbaik kita di dalam kehidupan ini sebagai bekal kita menuju akhirat nanti. Berbicara tentang bekal menuju akhirat, tentu kita akan teringat, kita akan terbayang tentang amalan-amalan solih apa yang bisa kita lakukan untuk bekal terbaik kita nanti di akhirat. Nah, di antara banyaknya amal baik yang bisa kita persembahkan, yang bisa kita lakukan di dunia ini, ada amalan yang khusus disampaikan oleh Nabi tentang keutamaannya, yaitu amalan membaca Al-Quran. Nah, di hari Jumat yang mulia ini, Ustadz Daring ingin mengajak antum dan kita semua untuk merenungi satu atau dua sabda Nabi SAW tentang keutamaan membaca surat Al-Quran. Membaca Al-Quran, wabil khusus surat Al-Kahfi. Ya, surat yang sudah biasa antum baca rutin di setiap hari Jumat, baik ketika offline di sekolah ataupun ketika online belajar dari rumah. Anak-anakku para juara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan pemirsa yang berbahagia, di kesempatan kali ini mari kita coba mentadaburi, merenungi sabda Nabi akan keutamaan surat Al-Kahfi. Diriwayatkan an Abi Sa'id al-Khudri, ya, dari Abi Sa'id al-Khudri, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'a surat al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Nah, kalau artinya insya Allah antum sudah pernah tahu, sudah familiar, sudah kenal banget ya. Barang siapa yang membaca man qara'a surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi khusus ini disebutkan oleh Nabi dari riwayat Sa'id Al-Khudri, fi yaumil jum'ati, di hari Jumat ya, maka adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyinarinya, akan menyinari orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ma bainal jum'ataini, di dua Jumat, di dua pekan, pekan sebelumnya dan Jumat sekarang, dari Jumat yang lalu ke Jumat sekarang. Mudah-mudahan kita yang membaca surat Al-Kahfi dan merutinkan membacanya selalu mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis ini, mendapatkan cahaya, sinaran cahaya dari Jumat ke Jumat. Kalau setiap Jumat kita rutin membaca, maka berarti setiap saat, setiap hari, Jumat ke Jumat dapat cahaya. Nanti dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang dapat cahaya lagi. Dan cahayanya yang menerangi bukan cahaya senter, bukan cahaya lampu jalanan. Ini cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya keberkahan yang melimpah akan kita dapatkan dari cahaya ini. Allahumma amin. Yang kedua, tidak cukup dengan membaca saja,
ada motivasi lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan an Abi Darda, dari Abi Darda, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Shadaqa Rasulullah. Barang siapa yang menghafalkan, man hafidha asyra ayatin min awwali suratil kahfi, 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, usima minad dajjal, akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Tentu umat Islam sudah sering mendengar tentang fitnah dajjal di akhir zaman, dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal tersebut. Dari hadis ini tentu kita mendapatkan semacam motivasi, kabar gembira, ya. Bersyukur bahwa salah satu cara terbaik untuk terhindar dari fitnah dajjal adalah dengan menghafalkan 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Nah, alhamdulillah bagi antum yang sudah hafal, jangan sekedar dihafalkan tentunya. Baca, renungi, tadabburi maknanya, dan kalau ada perintah di dalamnya, amalkan. Tentu ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekedar untuk dibaca saja, tetapi untuk dipahami. Kemudian setelah paham, untuk disampaikan kepada orang yang belum paham, sebagai bagian dari kewajiban dakwah kita. Bukankah antum punya cita-cita untuk mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia? Bukankah kita, keluarga besar umat Islam, wabil khusus keluarga SDIT Insan Tama, punya cita-cita yang sama untuk kejayaan Islam di dunia? Maka dari itu, yuk kita hafalkan paling tidak dalam hal ini 10 ayat di awal surat Al-Kahfi. Amalkan ini, dakwahkan kepada teman, saudara, siapapun manusia yang ada di muka bumi ini, wabil khusus umat Islam, agar sama-sama kita mendekat kepada Al-Quran, wabil khusus surat Al-Kahfi, untuk diamalkan, dibaca di hari Jumat, dihafalkan minimal 10 ayat pertamanya. Mudah-mudahan dengan membaca, menghafalkan, dan mengamalkan surat Al-Kahfi, kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan tadi yang sudah disampaikan di dalam 2 hadis yang Ustaz sebutkan di awal, dan kita mendapatkan keberkahan darinya. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh barokah, di hari yang sangat mulia, Sayyidul Ayyam, penghulunya hari dalam sepekan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma ja'alna minal ladina istami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.